Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Saidi. Jadi di video kali ini kita akan membahas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman bergerak yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Ahmad Khosyari Eskomemkom. Jadi tugasnya buat aplikasi dengan pemrograman Android di mana terdapat background task, asyntax, async loader, background task, internet connection, broadcast and service, implementation alarm, schedule, efficiency, data transfer, job scheduler, concept server preference, and storing data with room SQL Prima, room leaf data, and view model. Kemudian, ya kita masuk. Jadi di case ini adalah saya membuat aplikasi koperasi simpan pinjam karyawan. Ya, jadi penjelasan singkatnya, koperasi karyawan adalah organisasi yang menyediakan layanan pinjaman untuk karyawan. Aplikasi ini memudahkan karyawan untuk mengajukan pinjaman dan admin untuk mengelola pinjaman serta stok produk. Tujuan aplikasinya ini adalah memfasilitasi proses pinjaman secara digital, meningkatkan efisiensi manajemen koperasi. Latar belakangnya adalah koperasi karyawan sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan pinjaman manual. Pengelolaan pinjaman secara manual sering menyebabkan kesalahan, lambat, dan sulit dilacak. Kebutuhan akan sistem yang efisien, transparan, dan mudah digunakan. Diperlukan sistem yang cepat, jelas, dan sederhana agar karyawan dan pengelola bisa menggunakannya dengan nyaman. Solusinya adalah aplikasi berbasis teknologi modern untuk mendigitalisasi proses. Aplikasi modern dibuat untuk menggantikan cara manual dengan proses digital yang praktis dan terpercaya. Teknologi yang digunakan ada Kotlin, bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi Android. Keunggulannya efisien, modern, dan mendukung pengembangan aplikasi mobile untuk Android. Kemudian ada Laravel, framework PHP untuk backend sisi server. Keunggulannya yaitu kuat mendukung API dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi Android. Arsitektur aplikasinya menggunakan REST API. Aplikasi Android yang menggunakan Kotlin sebagai front-end untuk pengguna, Laravel sebagai back-end untuk mengolah data, logika server, dan API. Interaksi antara front-end dan back-end dilakukan melalui API. Nah, jadi ilustrasinya ini ada server atau Laravel, ada server dan atau REST API. Ini server, REST API, dan mobile. Jadi mobile mengirimi request ke server, kemudian server mengembalikannya lewat REST API ke user pengguna. Ya, fitur aplikasinya ada autentikasi. User bisa melakukan login, register di dalam aplikasi menggunakan nick. Pengajuan pinjaman, admin mencatat pengajuan dari user dan menyimpan detail usernya. Penamaan produk, admin bisa menambah produk yang bisa dipinjam oleh user. Kemudian ada manajemen stok produk. Admin bisa manajemen stok dari produk yang tersedia. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke demonya. Jadi ini adalah aplikasinya. Ntar kita build ulang. Ini adalah halaman awalnya. Jadi kalau kita belum punya akun, kita bisa register. Nomor induk karyawan misalnya 1005, namanya Haris, dan staff, passwordnya Haris123. Register. Ya, register sukses. Kita masuki. Ini case-nya kalau dia salah atau tidak sesuai. Nah, jadi secara simpelnya halaman ini akan memiliki repository login. Nah, jadi pertama ini ada API config. API config adalah kita menggunakan library
Beri untuk ngehit API-nya kan BCRL menggunakan retrofit builder. Nah, gimana sih cara menghubungkan API-nya kan? Nah, jadi di sini kita punya app URL API. Nah, di sini saya menggunakan ngrok alih-alih menggunakan local server karena seperti yang kita tahu kalau di ini kan di Android dan local server PC itu agak berbeda. Jadi ya di sini saya menggunakan Laravel-nya, kemudian ngrok sebagai level proxy supaya bisa di-hit atau di consumer mobile-nya. Gitu. Masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini kalau berhasil selamat datang admin pinjaman. Nah, oke. Ini ada pinjaman, fiturnya untuk melakukan pinjaman, ada tambah produk, stok produk, dan list pinjaman. Nah, contohnya kita bisa tambah produk. Dua. Nama produknya contohnya beras 5 kilogram, harganya itu 80.000. Nah, soalnya ada 5 kan. Kita bisa upload. Nah, sukses upload produk. Nah, semisalnya di sini bakalan muncul. Contohnya 1001 namanya itu adalah contohnya Kemal melakukan satu pinjaman beras 5 kilogram seharga 80.000. Nah, sukses. Kemudian stok produknya. Nah, jumlah stok keluar bulan ini 2, jumlah stok keluar tahun 2025 ada 2. Jumlah stok masuk bulan ini 10, jumlah stok masuk tahun 2025 10. Tuh ya. Nah, kemudian ada list pinjaman. Nah, ini Kemal 1001, jumlah 1, harga 80.000. Ya, mungkin itu aja sih buat presentasi kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.